istithabah ini adalah pembersihan daripada najis. Iza arada dukhulul khala, apabila kita kepengen nak masuk WC, wa ma'u syai'un alaihi zikrullah, ada mawa kertas atau cincin atau apapun bertulisan nama Allah, bal mustahab, maka disunatkan baginya an yunhiyau, bahwa menghapusnya. Itu dihapus, tak boleh dibawa nama-nama Allah itu. Lima rawa Anas, bagi hadis yang diriwayatkan oleh Anas, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza dakhala al-khala, apabila dia masuk WC, wada'a khatimahu, dia meletakkan cincinnya di luar. Ngapa dia letakkan di luar? Wa inna ma wada'ahu, dan dia meletakkannya itu li'annahu, karena kana alaihi, di cincin tersebut ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Itu Nabi Sulaiman macam itu juga, asal nak ke WC taruhnya ke bininya, ke Nabi Sulaiman. Itu ya, ngapa? Oleh kerana cincin Nabi Sulaiman itu ada sambung dengan cincin Nabi Muhammad. Cincin Nabi Sulaiman lambang dia jadi raja. Ketika itu Nabi Sulaiman meletakkan cincinnya kepada istrinya. Suatu ketika iblis nyerupa istrinya, maka dilarikanlah jin ifrit nyerupa istrinya. Nabi Sulaiman kan nak masuk WC, letakkan istrinya. Istri itu suatu hari nyoba istrinya, jin ifrit menyerupa istrinya. Langsung dibagikan ke istrinya, tak tahu jin ifrit. Nah, jin-jin lain melihat jin ifrit melarikannya, kejar ke galau, baik jin baik manusia ngejar ya jin ifrit tadi. Rupanya jin ifrit lari ke laut. Mana kamu dapat cincin godak, dibuangnya ke laut oleh jin ifrit. Daud sedalam-dalam hidup. Tapi Nabi Sulaiman kan seluruh binatang tunduk ke dia. Tengok asa ikan, apa ribut di atas? Jin manusia apa nama cari cincin Sulaiman. Ikan. Selamnya bawah laut, digigit dengan mulut naik kata, "Man, kau cincin ke mana tadi?" Ikan. Setelah itu kembali lagi kerajaan kekuasaan Nabi Sulaiman itu. Nah, Nabi Muhammad pakai cincin juga. Cuma tidak dia cincin itu tertulis Muhammadur Rasulullah. Setiap dia nak masuk WC, taruhnya dulu cincinnya itu. Tak pula ke bininya dah, biasa baik basing di mana-mana tempat lah itu. Cincin itu ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Maka kita jantan ko sunat pakai cincin itu. Kemudian wa yustahabbu an yaqula, dan disunatkan mengucapkan apabila kita nak masuk WC, bismillahirrahmanirrahim. Nak masuk WC di luar, tapi itu budak di dalam dah. Dalam tak boleh. Di luar pintu tu bismillahirrahmanirrahim. Diqauli, karena ngapo, untuk apa bismillah tu? Diqauli sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan Rasul, sitruma baina aurati ummati wa ayunil jinni bismillahirrahmanirrahim. Tabir antara aurat umatku dalam WC telanjang tu wa ayunil jin tak bisa melihat, kena maca bismillahirrahmanirrahim. Manusia tak bisa melihat, dicor WC ke kanan, jin tembus pandang. Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, jin tak bisa Nabi melihat kita telanjang, kita beol, kita kencing dalam WC. Makanya bacalah bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Di luar WC, di luar pintu. Kalau maca di dalam salah pula, atau maca di muka pintu salah, di luar. Untuk apa bismillah tu? Pun mencari pahala dah. Atik ki masalah pahala kalau dalam WC tu. Masalah pahala di luar WC. Masuk masjid, di rumah baca-bacaan. Dalam WC tidak ada lagi masalah pahala, tempat kotor. Ketika itu macam bismillah di luar untuk tabir gaib, macam gitu, supaya jin tak bisa melihat kita. Untuk kalau manusia tak bisa melihat, ngecor itu WC.
Kemudian wa yustahabu an yaqul, dan disunatkan bahwa mengucapkan Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is bacanya. Lah tu dari kecil adalah dulu ngajar yang merasa pengen betul bunyinya tu. Lima rawa Anas, karena hadis yang meriwayatkan oleh Anas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena idza dakhalal khala, adalah kapan bila ia kepengen masuk WC, qala zalik, Rasulullah ucapkan seperti itu. Ucapannya Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Kemudian wa yaqulu, dan dia berucapkan iza kharaja, apabila keluar dari WC, ghufranaka alhamdulillah hillazi azhaba anil adza wa afani. Nah, ini bacaan keluar dan maco juga untuk yang masuk. Kemudian apa lagi yang sunat bagi kita? Wal mustanji, dan orang yang beristinja itu yatibu maudhi'al istinja, dia harus membersihkan tempat istinja tu, jangan mencangkung dulu, lihat kalau bagi depet apa sirami dulu. Ngapa? Karena itu menambah di dalam kotoran WC itu, min asaril ghaid, bekas orang yang buang air besar sebelum itu. Wayun zipu, dan dia membersihkannya, jangan mencangkung dulu itu. Ngapa? Najis bertimpa najis sama tu. Najis awak lah jadi masalah, kalau najis orang bertimpa najis awak, bertambah lagi. Jadi disunatkan bagi kita masuk WC itu jangan sampai numpuk. Gogo sekok tuangi air itu. Gogo sekok tuangi air dan sampai penuh itu ditalak kan. Nah, kali pas kita masuk macet ke atas. Nah, itu yang salah. Orang yang tahu kebersihan, gugur sekok, kuari turun ke bawah. Gugur sekok turun ke bawah. Gugur sekok turun ke bawah. Itu yang aslinya macam tu WC itu. Kemudian di sini disebutkan lagi wa yustahabu an yuqaddima fid dukhul rijahul yusra, dan disunatkan mendahulukan kakinya sebelah kiri pernah masuk, wa fil khurud rijahul yumna, dan nak keluar kaki yang sebelah kanan. Ngapa macam tu? Li'anal yasar lil azza, karena tangan kiri itu atau kaki kiri itu untuk yang kotor-kotor saja. Wal yamin, dan tangan kanan lima siwahu, bagi selain barang yang kotor, itu barang-barang elok-elok, barang bersih-bersih. Kemudian air besar baik buang air kecil tak boleh ngadap kiblat, tak boleh juga membelakangi. Itu di tempat yang lapang. Kalau kita buang air besar air kecil di tempat lapang, baiklah kita jarang buang air besar di lapangan. Kita kalau kencing tengah jalan, hingga mobil, kencing tengah jalan, tegak boleh, kena ada apa? Ada kebutuhan. Kalau duduk banyak dibuka, laju kena apa? Celana, payah nak semayang. Nah, kalau ada hajat macam tu bolehlah tegak, ada hadis yang kaki. Jadi ketika tegak itu lihat, jangan ada kiblat, jangan membelakangi. Kau dalam bangunan terserahlah. Dalam WC yang ada tu, WC ada bangun dalam tu kena, jangan ada kiblat, tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Walayal pa'u saubahu, dan kata Rasul, jangan mengangkat bajunya hatta yadnu mil ardi, sampai dia dekat daripada tanah. Jadi sampai ke buang air besar, buang kecil pun tak boleh buka habis sebenarnya. Ngapa? Kita tengok kita berjamban dulu dah. Jamban ni dah. Ya, kali lah masuk baru ngangkat. Baru yang tu. Itu yang aslinya, yang kita oleh jamban tu, atau asli lah tu. Itulah aslinya. Jangan buka dari atas, turun lambat-lambat, goyang ke atas, bau tu. Aslinya kita di jamban dulu, tu aslinya tu. Lima rawa Ibnu Umar, karena hadis riwayat Abdullah bin Umar, apa kata dia? Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi la yarfa'u sabahu, tidak mengangkat bajunya atau kainnya hatta yadnu min ard, sampai dia dekat
ke bumi, baru dia ngangkat manunya tu. Sama dengan orang mandi, orang tua dulu mandi mocong kain tu kan, dari tebing, ke atas sikit ke atas, sana habis ke bawah. Kalau ni, jadi orang tua kita dulu, kita dulu lagi kecil, tengok orang tua main tu, jamban penuh WC, dia di luar lah, dia apa? Di batang luar, cuman WC ni kerobong kain lah, jadi WC je orang tu. Ini lambat-lambat angkat kerobong kain lah, sampai ke bawah baru diangkat, kerobong lah dia kan tu. Kemudian paingkanatil ardu sulbatan. Kalau bumi ini keras, yang di bawah kita tu beras, daqqaha, harus dihalusi dulu. Bi'audin dengan kayu atau dengan batu, hatta la yatarasyasu alahil baul, sehingga tak ada macik ke atas macam tu. Makanya kalau kita ke WC pakai kloset itu keras tu. Jangan sampai macik ke atas. Itu jadi jangan harus ke lubang itu, jangan macet ke atas. Ada hadis itu. Apa hadisnya? Iza arada ahadukum an yabul, apabila hendak buang air, maka fal yartaddu li baulihi. Lihat jangan sampai bawah ni keras. Kalau keras nanti naik lagi ke atas. Wa yukrahu an yabula qa'iman, dan dimakruhkan kencing tegak. Kencing tegak hukumnya makruh. Min ghairi uzin, tanpa uzur. Kita biasa di rumah lah kencing tegak tanpa uzur. Kalau kita jalan dan uzur. Kenapa? Sebab kalau kita buka galoi, kenalah ke kain, kenalah ke celana kita di jalanan, lupa nak semayang. Ketika itu boleh kan tu. Tidak ada selama-lama dak kencing tegak tu, tak ada boleh, ada tempatnya kan tu. Nah, di sini sampai di sini dulu. Kalau ada yang kurang jelas, silakanlah tanya. Karena kita akan bicara masalah istinja dengan najis, ini penting. Habis itu, lalu baru kita nyambung ke masalah puasa. Sebab kalau dua yang tak ada bersih, tak sah puasa. Tak sah semayang, tak sah apa-apa ibadah. Kalau ibadah dalam najis tak bisa. Kalau ada yang kurang jelas, silakanlah. Masalah apa? Istinja. Untuk istinja itu, kalau jangan sampai gitu. Seperti kita begini kan ngambil itu kadang beladek. Ya. Beladek, kadang air itu masuk lagi. Untuk yang ada belah, Ya. turun lagi kan kita gitu. Kemudian juga tadi ya kita akhir masalah jangan terdesak begitu dulu jadi itu. Ini asuasi lah. Kalau lu udah sakit mau udah tahu lah. Di campak lah. Gue juga hamu-hamu dan dalam bodoh. Kalau kita kalau pakai jepang kan. Yang pertama ni apa ni? Dipindah dalam duduk dulu. Air apa namanya? Dirasukan lah. Ya. Istinja beda dengan wudu pakai mustakmal, pakai tidak. Sedangkan istinja tak ada pakai lagi mustakmal atau tidak. Kerana dia bukan bukan jenis ibadah nyuci, buang najis. Kerana ketika buang najis itu tidak pakai lagi air mustakmal atau tidak. Yang dipakai itu, yang berlaku itu pada wudu, istinja tak lagi. Bahkan ada ulama dalam kitab al-mazhab, ngapa? Air dati batu dati kambing lah, dia buat ganti batu ada. Tapi ada ulama kata tai kambing ganti batu boleh dengan syarat kaki dibersih kalau ada air kan tu. Air kambing keras. Jadi ini pendapat ulama bahwa nanti kita kaji lagi yang itu kalau tak ada baik batu. Nah, ketika itu kalau tak ada batu sama lah dengan tisu. Model dia apa tu? Di benara di mana-mana tisu. Asal kesat boleh. Kalau daun licin tak boleh. Daun kerisik pisang tu. Atau licin juga tu. Cari daun kesat yang tidak membahayakan.
atau kayu atau kulit rambutan, nah itu kesat. Nah. Jadi yang kesat, yang licin tidak boleh. Nah, jadi istinja dengan wudhu beda. Wudhu harus apa? Istilah wudhu itu ada air mustakmal, ada tidak. Berlakulah mustakmal pada wudhu. Sedangkan pada nyuci apa istinja tidak berlaku. Air mustakmal pun boleh. Nah, ada lagi tak? Prakteknya kalau untuk istinja tadi setelah kita bersih menjelang bilas itu ya apa sebelum kita membersihkan najis. Di sini dalam kitab ini disebutkan makruh. Jadi bersih isinya itu dia agak-agak dikira-kira be. Dah pulaan tangannya dicium dalam kitabku. Nah, itu tak boleh. Kesek. Ada gemanguk tak boleh. Dikira-kira be. Itu. Nah. Habis dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Minna wa minkum taqabbal ya karim.